Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Ya, shalom sahabat pemirsa. Kita hari ini mengikuti acara Miracle Morning. Saya mengundang semua sahabat pemirsa untuk sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita persiapkan untuk menikmati firman Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ini saatnya berdiri di altar. Maha
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga bukan lagi hamba yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata. Memberkati sahabat pemirsa Miracle Morning, berkati semua sahabat-sahabat pemirsa Miracle Morning yang menyaksikan acara ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan, sehingga pemirsa yang menyaksikan acara ini benar-benar diberkati dan mereka menerima sesuatu yang baru. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini, roh setiap pemirsa Miracle Morning dikenyangkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya. Ya, shalom semuanya sahabat pemirsa Miracle Morning. Kita membuka firman Tuhan. Sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32. Mari kita sama-sama membacanya. Yang berkata dalam firman-Nya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah saudaraku, sebelum kita jabarkan firman Tuhan ini, saya mau menceritakan ada satu kisah nyata yang kejadiannya terjadi tahun 1700-an di zaman pemerintahan Raja Prusia namanya Frederick Agung. Nah pada saat itu saudaraku, Raja Frederick Agung ini dia keluar dari kerajaannya, dia menunggangi kudanya dan berjalan-jalan di pinggiran kota Berlin. Nah, pada saat itu kota Berlin masih di bawah pemerintahan Raja Prusia yang bernama Frederick Agung. Nah, saat ini sudah menjadi ibu kota dari sebuah negara namanya Jerman, saudaraku. Nah, saudaraku, pada saat Frederick Agung berjalan di pinggiran kota Berlin, kemudian dia berjumpa dengan seorang kakek tua, saudaraku. Kemudian kakek tua ini memberi salam kepada anak muda ini. Memang Raja Frederick Agung pada saat itu masih nampak, masih muda, saudaraku, masih terlihat tampak muda. Kemudian kakek tua memberikan salam. Kemudian Raja Frederick Agung dia berkata bahwa, hai engkau kakek tua, sepertinya kau orang baru di tempat ini. Kemudian kakek tua berkata, ya betul pemuda, saya memang benar orang baru di tempat ini. Kemudian Raja Frederick Agung ini berkata kepada sang kakek tua, kenapa kau berkata saya anak muda? Apakah engkau tidak menghormati saya? Apakah engkau tidak tahu saya ini adalah seorang raja? Kemudian kakek tua ini bilang gini, saya tidak tahu engkau adalah seorang raja, karena saya memang orang baru. Kemudian Raja Frederick Agung ini memperkenalkan dirinya, saya adalah seorang raja Prusia yang memerintah seluruh wilayah kerajaan Prusia, seluruh wilayah Prusia. Nama saya Frederick Agung. Kemudian tanya Raja Prusia ini kepada sang kakek tua, kalau begitu engkau kakek, engkau berasal dari mana? Engkau ini siapa? Kemudian kakek tua ini bilang gini sama Raja Prusia ini, saya pun adalah seorang raja. Kalau engkau adalah seorang raja, saya pun adalah seorang raja, kata kakek tua itu. Kemudian karena penasaran, Raja Prusia ini bilang gini, dia bertanya kepada kakek ini, loh ternyata kau adalah seorang raja. Kalau memang kau adalah seorang raja, perkenalkan dirimu, kau memerintah atas kerajaan wilayah mana? Karena saya memerintah atas seluruh wilayah kerajaan Prusia. Kemudian jawab kakek tua ini, saya adalah seorang raja yang memerintah atas diri saya sendiri. Kemudian
Raja Prus ini terkejut mendengar ucapan sang kakek tua ini. Setelah dia kembali pulang ke kerajaannya, dia merenung-renungkan perkataan sang kakek tua yang tadi dia jumpai tadi siangnya. Kemudian dia renung-renungkan sepanjang hari. Dia temukan satu hikmat, saudaraku, bahwasanya sebelum kita memerintah atas satu kota, maka kita perlu lebih dahulu memerintah atas diri kita sendiri. Itu yang dapatkan hikmat yang didapatkan oleh Raja Prus ini dari perkataan sang kakek tua ini. Sebelum kita menguasai satu kota, sebelum kita merebut satu kota, terlebih dahulu kita merebut diri kita sendiri. Terlebih dahulu kita menguasai diri kita sendiri. Nah, saudaraku, Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa pahlawan itu bukan sekelompok orang banyak yang berhasil merebut satu kota wilayah. Bukan. Firman Tuhan katakan pahlawan itu adalah orang yang sabar. Pahlawan itu adalah orang yang sabar. Bukan sekelompok banyak orang yang menunggangi kuda sambil memerangi satu kota demi kota yang lain, memerangi satu bangsa, satu kerajaan, mengalahkan, menumpas satu wilayah kerajaan musuh. Bukan, saudaraku. Pahlawan itu adalah orang yang sabar. Amin, saudaraku. Orang yang sabar. Kenapa? Ada banyak saya melihat, saudaraku, orang gampang terpancing emosi, gampang terpancing amarah, tergoda untuk meluapkan amarahnya. Ketika amarahnya diluapkan, saudaraku, akhirnya penyesalan datang terlambat, saudaraku. Ada banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang salah. Ada banyak orang melakukan tindakan-tindakan berbagai pelanggaran-pelanggaran. Ujung-ujungnya penyesalan datangnya terlambat, saudaraku. Kenapa? Karena tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri. Akhirnya beberapa orang yang saya temukan, ketika dia melakukan berbagai pelanggaran, ketika dia mengucapkan kata-kata negatif, kata-kata yang fatal, kata-kata makian, hanya untuk meluapkan emosi, hanya untuk meluapkan amarahnya, akhirnya beberapa orang yang saya temukan, akhirnya ada yang dipecat. Penyesalan datangnya terlambat. Firman Tuhan berkata, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita harus tahu, saudaraku, bahwasanya penulis kitab Amsal adalah di zamannya adalah orang pintar, orang cerdas, orang pandai, orang yang paling berhikmat di zamannya. Namanya adalah Salomo. Dia penulis kitab Amsal karena dia tahu bahwa perjalanan bangsa Israel sewaktu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, banyak godaan yang membuat mereka tertunda-tunda untuk sampai ke tanah Kanaan. Mari kita baca satu ayat lagi, saudaraku. Kita baca 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 2. Dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Pergi dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita tahu, saudaraku, tanah Kanaan itu adalah tempat di mana bangsa Israel akan menikmati berkat Tuhan. Bukan hanya berkat secara materi, tetapi berkat secara rohani, menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, berbicara tanah Kanaan itu adalah berbicara tempat perhentian, yaitu Yerusalem baru, di tempat di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan di sorga yang kekal. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, dikatakan bahwa Amalek menghalang-halangi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, saat ini, saudaraku, ada dua kuasa. Ada dua kuasa.
Satu kuasa dari Tuhan, satu ada kuasa dari kuasa kegelapan, kuasa dari iblis, kuasa dari setan-setan, penguasa penghulu di udara, saudaraku, yang coba menghalang-halangi anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu kuasa yang coba menghalang-halangi anak Tuhan supaya tidak dekat kepada Tuhan, supaya tidak jadi baca Alkitab, supaya tidak jadi berdoa. Sudah komitmen mau rajin berdoa, sudah mau komitmen rajin baca Alkitab, sudah mau komitmen untuk melayani Tuhan, dekat kepada Tuhan, tetapi ada satu roh yang coba menghalang-halangi. Ada satu roh yang coba menghalang-halangi anak-anak Tuhan. Kita harus tahu, saudaraku, supaya kita bisa peka terhadap apapun yang coba menghalangi kita. Nah, saudaraku, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwasanya di dalam Roma 7, Rasul Paulus pernah berkata seperti ini, "Aku manusia celaka." Kita mengenal Rasul Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, saudaraku. Dia bergaul intim dengan Tuhan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia satu-satunya rasul penulis kitab yang paling terbanyak di kitab Perjanjian Baru, saudaraku. Dia berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Artinya, saudaraku, musuh yang paling terbesar kita adalah bukan kuasa gelap, tetapi tubuh kita, daging kita. Sebab tubuh kita dikuasai oleh dosa. Itu sebabnya yang pertama harus kita lakukan, kita harus ketergantungan dengan Tuhan. Saya melihat ada banyak orang ketergantungan akan rokok, ketergantungan akan narkoba, ketergantungan akan judi-judi, ketergantungan akan alkohol. Tetapi kita harus ketergantungan akan Tuhan, supaya berbagai kecanduan yang coba menguasai tubuh kita bisa terlepas, dan hidup kita dibebaskan, dimerdekakan dari segala bentuk kecanduan-kecanduan dosa. Nah, saudaraku, yang kedua, kita perlu bergaul intim dengan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab. Karena lewat pembacaan Alkitab lah kita menerima janji Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah lebih nyata dari segala fakta, dari segala bukti. Tidak tahu segala apapun yang coba membuat kita khawatir, cemas, gelisah, yang kalau itu tidak bersumber dari firman Tuhan, itu adalah pekerjaan kuasa gelap, pekerjaan iblis, supaya kita terhalang untuk datang mendekat kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Nah, saudaraku, kita harus ketergantungan akan Tuhan lewat pembacaan Alkitab, lewat berlutut di bawah kaki Tuhan, perbanyak memuji menyembah Tuhan. Itu adalah bentuk ketergantungan, itu adalah bentuk kita bergaul intim dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Mari perbanyak bergaul intim dengan Tuhan, perbanyak bergaul intim dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat perbanyak berlutut di bawah kaki Tuhan. Sama seperti Maria, Tuhan berkata kepada Marta, "Marta, Marta, kau terlalu sibuk melayani sana sini, tetapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik bagi dirinya, karena dia lebih perbanyak duduk diam di bawah kaki Tuhan." Supaya roh kita dikuatkan, bukan daging kita, bukan tubuh kita yang menguasai kita. Firman Tuhan katakan, saudaraku, siapakah yang dapat menjinakkan mulut kita? Siapakah yang dapat menjinakkan tubuh kita? Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 3, siapakah yang dapat menjinakkan lidah kita, mulut kita, tubuh kita? Semua hewan telah dijinakkan oleh manusia, telah dijinakkan oleh manusia. Dan siapakah yang dapat menjinakkan tubuh kita yang dikuasai oleh dosa? Adalah Tuhan. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas yang benar. Amin. Bergaul dalam komunitas yang benar. Kita tahu, saudaraku, Elia, nabi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi karena dia nggak punya komunitas, dia mau sendiri, dia merasa hebat. Akhirnya ketika datang ancaman dari Isabel, dia bilang, "Tuhan, udah cukup lagi Tuhan, aku mau mati saja." Kenapa dia tidak kuat? Kenapa dia akhirnya depresi, stres, dia jenuh, stagnas? Saudaraku, kita harus mengikuti jejak Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka punya komunitas yang benar. Kita harus punya komunitas yang benar. Ya, mungkin saudara ada rasa cemas, khawatir.
Tapi kita ada satu grup anak-anak Tuhan. Komunitas yang benar adalah komunitas anak-anak Tuhan. Disitulah kita akan saling dikuatkan, saling dibangun, saling diteguhkan iman kita, supaya kita bisa kuat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika datang ancaman, ketika datang intimidasi yang coba menghalang-halangi mereka untuk datang dekat sama Tuhan. Mereka disuruh menyembah patung. Mereka disuruh menyembah patung, bukan menyembah Tuhan. Tetapi mereka tidak gentar karena mereka punya komunitas yang benar. Amin, saudaraku. Kita tutup dalam doa. Namun sebelum kita akhiri, kita angkat pujian. Pujian dan syukurku ku bawa kepadamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena ku tahu hidupku, di matamu segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku, persembahkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengenyangkan roh kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema untuk kami memiliki pegangan, sehingga kami boleh datang menghadap hadirat-Mu dan kami tetap berjalan mengiring Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang tidak terbatas memberikan pengertian lebih dalam lagi dalam setiap sahabat pemirsa Miracle Morning yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.